Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong aku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur.
kami seluruh jemaat-Mu menghadapi hadirat Engkau saat ini. Sebelum kami memulai kebaktian kami mohon Engkau kuduskan setiap hati-hati kami, sehingga pada pagi hari ini kami tetap mau bersyukur kehadapan hadirat Engkau, karena kehidupan kami senantiasa Engkau topang, sehingga kami tetap mengabdi kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon tetap dikuduskan, kami tetap dikuatkan oleh kuasa Roh yang kudus, sehingga pada pagi hari ini hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Dengan penuh ucapan syukur, setiap pujian kami yang hendak kami naikkan, supaya merupakan persembahan kami yang berbau harum di hadapan Engkau. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu di bidang mereka masing-masing dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh merasakan hadirat Engkau turun di tengah-tengah kami. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami. Setiap kami yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Monggo kalau kita mau berjabat tangan dengan saudara yang lainnya. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Ya, meskipun ada yang masih ada sakit ya, tetapi kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang senantiasa terwujudlah di dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sumber berkat di dalam hidup kita. Kita sambung dengan pujian, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongannya yang setiap hari kita terima. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Pujian dari tabung Natal Glory yang dinyanyikan Rayon 2 ini mengingatkan kita sebagai anak tebusannya bahwa intan dari gurun yang dulu itu kotor dan kecil. Kita ini juga kecil ya, dan kotor, tapi sekarang tampak karena kasih Kristus sebagai pengorbanan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Saya mohon nanti petugas kolektan mempersiapkan diri. Saya akan mohon Ibu Nurul untuk berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk kami beribadah datang ke tempat kudus-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan. Dan Tuhan juga memberkati setiap petugas yang saat ini bertugas di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan
Tiada terlalu besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka hati kehidupan kita bersama-sama kita lalui dengan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri. Kita akan pujikan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Haleluya. Serahkan
generasi-generasi di bawah kami menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi tauladan bagi mereka sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kami menyerahkan untuk waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Allah Kudus yang memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Perkenalkan, saya Anto gitu ya. Jadi saya anaknya Bu Jaira, adik ipar saya tadi yang main bass di sini. Seperti itu, dan puji Tuhan akhirnya saya kembali pulang ke rumah ini gitu ya. Jadi kalau ditanya, oh pindah gereja gini-gini, bagi saya akan jawab, iya, ya seperti saya sekarang pindah rumah. Tapi status saya nanti, kalau di Gempol ada acara, saya juga balik gitu, seperti itu. Jadi nggak ada masalah untuk itu ya. Dan kemudian saya bersyukur karena kesempatan itu diberikan kepada saya, dan ini merupakan suatu anugerah gitu ya. Nah, hari ini Pak Yusak memberikan kepada saya tema itu sebenarnya menciptakan generasi unggul di tahun 2045 gitu ya, yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan seperti itu. Dan akhirnya saya ringkas dengan satu frase, yaitu mempersiapkan generasi bintang. Nah, sekitar tahun 2021 saya membuat sebuah lagu, kemudian saya menulis aransemennya, kemudian ngajak Priyo gitu. Kemudian Priyo ngomong, lagu sama ini kunci kok aneh-aneh gitu, dan saya juga nggak tahu gitu ya. Dan hingga pada satu titik lagu itu saya kenalkan ke salah satu orang GKI, ayo bantu buat lagu ini. Oh iya, ayo maunya teacher seperti apa? Saya bilang, saya maunya harus ada unsur Nusantaranya gitu. Dan puji Tuhan, ini saya buat sebagai dedikasi saya untuk memberikan kepada sekolah gitu ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyaksikan video berikut.
our creativity, our courage, shaping future leaders, shaping future leaders. Sekolah saya itu mengambil tagline Shaping Future Leaders, jadi membentuk pemimpin masa depan. 3 core value yang diambil, 3 nilai. Yang pertama adalah nurture leadership, kepemimpinan. Yang kedua force character, menempa karakter. Dan yang ketiga inspire creativity. Jadi 3 hal itu ya, kepemimpinan, karakter, dan kreativitas yang itu berusaha dibentuk. Jadi kalau Anda ada waktu untuk datang ke sekolah karis, kemudian lihat murid keleleran belajar sambil tiduran atau apapun, itu hal yang lumrah. Karena bagi kami belajar itu yang penting sopan dan kamu paham. Cuma itu. Jadi bukan seperti zaman saya dulu aja duduk. Kalau nggak duduk, nah seperti itu ya. Nah, oke, kita akan lanjut ya. Di next aja, Luis. Terima kasih. Nah, mempersiapkan generasi bintang. Nah, saya mengambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita buka bersama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke-7. Ada di slide, Luis, tidak perlu dibuka di situ ya. Terima kasih. Jadi kita akan baca ayat genap. Itu nanti wanita yang membaca, sedangkan yang ganjil adalah pria. Begitu ya. Jadi yang genap itu angka berapa? 2, 4. Nah, berarti matematikanya jos dulu. Oke, kita akan baca. Kaum pria pertama 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Oke. Nah, kita akan melihat fenomena generasi di zaman now. Ya. Yang pertama, sadar atau tidak, anak-anak sekarang itu semakin akrab dengan teknologi. Bahkan di bawah 5 tahun, handphone itu sudah menjadi hal yang lumrah dan mereka bisa mengoperasikannya. Meskipun nggak tahu bahasa Inggris, si kecil itu bisa download game, kemudian bisa memainkannya tanpa diajari. Bener apa enggak? Yes. Dan kita itu diperhadapkan pada problema ketika zaman dulu anak Anda kecil ya, yang punya anak seusia saya, itu memikirkan cara gimana balik pulang. Ojo layapan naik, mulai. Dan sekarang problema orang tinggal sekarang adalah gimana caranya supaya anak ini bisa keluar rumah untuk bermain. Bener nggak? Ya. Yang kedua, anak sekarang usia 10 tahun ke atas itu sudah mulai suka eksis di dunia maya atau media sosial. Entah itu TikTok, entah itu apapun itu, Instagram. Mereka berusaha untuk eksis di sana. Mereka berusaha untuk mengikuti tren yang ada. Jadi kadang-kadang ketika ada anak gitu yang memuji, "Mama hari ini cantik deh." Soalnya kan, kemudian ditutup dengan gini, bercanda, seperti itu. Atau mungkin dulu yang sempat viral,
kamu beli baju ini di mana? Itu yang selalu ditunggu. Kemudian mereka akan jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Hal-hal seperti itu yang bikin saya sebagai guru ya, yang harus update dengan hal yang sedang in sekarang, itu jadi gede. Tinggal jawab, ya tidak, kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu. Jadi ketika di Karis, jadi jangan dibayangkan Karis seperti sekolah yang lain, gimana ketika ketemu gurunya langsung bungkuk, salam gitu, enggak. Kadang harus jalan tos gitu. Kadang berani komentari hal itu, dan itu yang didapat. Jadi seperti itu, suka eksis di dunia maya. Beda dengan anak-anak zaman dulu kan. Kalau dulu kita itu namanya yang gang 10 itu kalau nggak salah dulu pernah punya band 17-an itu mesti tampil. Ada Mas Anies, Mas Lukas, ya band apa dulu saya lupa namanya. Jadi tampil, eksisnya itu langsung. Klub sepak bolanya juga ada, The River kalau nggak salah, bener ya? Nah itu ada. Sedangkan Gempol punyanya Persetakir. Dan kalau bertanding itu harus menang. Saya ingat zaman dulu bertanding di lapangan Wakrus ya. Wakrus itu gang 1 ke sana, Mbak Polisi. Itu bertanding yang bisa menghentikan pertandingan cuma satu, anak Gempol menang. Jadi meskipun kalah, ayo kon, itu sampai saya ngeri lihatnya. Dan sekarang itu eksisnya cuma di dunia maya, berani keluar, itu bedanya. Kemudian yang kedua, anak sekarang itu lebih materialistik, berani ngukur sepatunya merek apa, bajunya merek apa, botolnya merek apa, jajannya maunya apa, es krim dudung aja nggak mau, sekarang maunya yang ada logo malaikat pencatat ruko kosong gitu. Nah, sekarang tongkrongannya seperti itu, gitu ya. Kemudian berikutnya, generasi sekarang kalau dibandingkan kita dulu, ya kurang tahan uji, gampang nangis kan? Jurus terakhir, kalau kita dulu entah digablok di apapun, nggak ada urusan dengan Komnas Perlindungan Anak. Benar? Dulu ketika Anda dilapori anak Anda oleh guru ketika melakukan kesalahan, apa yang Anda lakukan? Berani menghajar si anak di depan guru atau pas pulang, benar? Sekarang ketika cucu Anda yang digitukan, iya kan? Mungkin Anda akan berpikir gini, ya biar awakmu tak kodono, aku gak ngerti pola parenting, saya kan putuku seakan buat tidak kerja, mungkin akan berpikirin seperti itu. Atau mungkin kita sebagai orang tua, ya dulu bapak sengsara, nah ibu dulu sengsara, dihukum dengan kejam, nah sekarang janganlah seperti itu. Tapi apakah benar ketika kita memberikan kemudahan ke anak, mereka akan bisa menjadi tahan uji seperti kita? Ya kan? Kemudian yang terakhir, cenderung egois, selfish, dan antisosial. Benar kan? Ya. Kalau dulu itu bergerombol sukanya, apa-apa bergerombol. Bahkan ada persekutuan apapun itu berangkat tepat waktu. Karena apa? Generasi kita dulu nggak ada handphone. Kalau janjian itu pasti selalu on time. Kita konser Rabu jam 6 ya di Gempol Omayanto jam 6 kurang 10 itu sudah datang. Kalau sekarang nggak bisa. Benar kan? Oh iya lali, padahal ada HP. Tinggal setting di kalender WA. Terus statement yang unik adalah OTW. Posisi OTW, padahal masih pegang handuk. OTW yang artinya on the way diplesetkan, ojo takon wae. Dan kemudian teknologi membuat kita itu yes, ansos ala gampang. Gitu. Bener ya? Zaman dulu kalau ada orang meninggal, layat itu langsung cepat. Iya kan? Langsung. Sekarang nggak bisa dilakukan seperti itu. Kenapa? Ya karena tiap zaman itu punya pergumulan masing-masing. Dunia itu punya masalah, tapi itu tadi ya cuma maling rumpok, itu aja. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini terjadi karena zaman yang semakin maju? Bukan. Tetapi ini terjadi karena manusia tidak mencintai Allah. Seperti itu. Jadi manusia menggeser Allah dengan mengutamakan dirinya sendiri atau hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Seperti itu. Zaman dulu Arema eksis, pertandingan di Gajayana, orang rela untuk jalan dari Gempol lewat
Taman Gaya jalan kaki dukung Arema, seperti itu ya. Dan itu adalah solidaritas komunal. Apakah pemuda remaja Sukun pernah mengalami itu? Pernah. Kami pernah melakukan solidaritas komunal. Anda tahu Hotel Taichi X Kartika Graha, depannya RSSA? Kami pernah jalan kaki dari sana, ikut rute angkot GA. Jadi ikut rute angkot AG di alun-alun, kemudian ketemu rute angkot GA sampai pulang. Hanya karena apa? Satu teman kami itu nggak bawa uang. Dan bodohnya, kenapa kami itu nggak nguruni aja? Tapi nggak apa-apa bro, kita jalan kaki. Saksi hidupnya masih ada, Mbak Yuli, Hanes, Priyo, Agung. Kami berjalan waktu itu, karena waktu itu Simon nggak bawa duit. Dan bodohnya, kami solider segala macam. Begitu sampai Pasar Sukun, saya ngomong, opo sih kok gak urunan aja kayak bayari Simon. Wis kadung, gak ngomong kayak mau. Yang kami lakukan, ya sudah, berhenti terus beli pangsit yang di Pak ini ya, dimakan di rumahnya Simon, mangan bareng-bareng. Saya waktu itu, ya Tuhan, disuruh mulai lagi mau saya. Tapi kami menunjukkan, ya itu tadi, kami masih mengutamakan kepentingan orang lain. Yang era-era setelah itu, ya ketika orang hidup individualis, materialistis, ya sudah. Kenapa orang terus itu? Ya karena sudah geser alat dengan kepentingan untuk dirinya sendiri. Nah sekarang, untuk mengobati itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berpegang pada kebenaran. Yang kedua, tinggal melekat di dalam firman Tuhan. Dua hal ini yang harus kita pegang, yaitu berpegang pada kebenaran dan tinggal melekat di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bilang, tetaplah berdoa, susah senang berdoa. Aku bingung gak bisa doa apa? Doa. Sama seperti kita ngomong sama bapak dan ibu kan. Ngomong-ngomong aja. Ma, Pak, aku gak ada duit, kan ngomong-ngomong aja. Gak perlu pakai bahasa yang sopan atau apa. Bener kan? Nah, satu hal saya bersyukur itu tinggal di era yang sekolah minggu itu zaman dulu masih kecil-kecil, kicak-kicak gitu ya, orang kecil. Ya, saya akan sharingkan. Yang pertama, saya waktu itu jadi Kristen sungguh-sungguh itu mungkin pas SMP. Ya, waktu itu eranya Priyo, Agung, Hanes, SMP. Kemudian yang handle remaja waktu itu susah. Dan apa yang terjadi? 6 bulan saya sekolah minggu cuma berdua dengan Bu Susan. Mengerti maksud saya ya? Jadi kalau sekarang remaja ini mek 10 Mas Santo, mek 5 Mas Santo, zamanku lho mek aku tok sing sekolah minggu. Tanya Bu Susan. Dilatih untuk setia. Cuma kalau yang lain cerita di gerejaku ada acara gini. Lah gerejaku mek aku ambek Mbak Sustoi mendekati November balik semua. Nah, itu. Jadi untuk masalah setia kepada Tuhan, ya sudah. Ajarkan itu berpegang kepada kebenaran. Kedua, saya diajari keuangan itu di eranya Pak Endro. Beliau kan punya istri Tante siapa namanya saya lupa ya. Tante Yuni. Dan beliau yang ngajari saya itu perpuluhan. Lebih tepatnya kami ya. Pra remaja diajari perpuluhan. Pokok lek entuk sangu, enule buangan siji cemplungno. Saya waktu itu dapat uang saku mingguan, 1.500. 150 cemplungno. Nanti Tuhan itu memberi berkat segala macam. Setahun, ya begitu dibuka, tekku sing paling akeh. Berkati opo gitu ya. Tetep waktu itu hingga pada satu titik pergi, hilang. Ya saya rasakan, loh, berkatnya apa? Apakah berkatnya duit, gini-gini? Enggak. Minimal yang saya dapat adalah, ya saya bisa ngatur uang lebih baik dibanding saudara-saudara saya. Seperti itu. Perpuluhan itu apakah kamu? Apa namanya? Masuk kaki-kaki perpuluhan, wong uripku dhewe susah. Selalu peganglah ini. Kalau Tuhan tidak bisa membuat kita berkelimpahan, setidaknya Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Amin. Ya,
Karena apa? Matematikanya Tuhan itu buruk. Nah kalau kita tahu di dalam perjanjian baru 5 roti 2 ikan, cukup gak untuk 5.000 orang laki-laki? Gak cukup. Tapi Tuhan buat itu melimpah. Benar? Masih bersisa. Nah, jadi ketika kita sudah komit untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, kasih. Mungkin Anda akan ngomong, enak kalau ngomong ngono. Soalnya uripku gini. Saya akan kembalikan kepada Anda. Saya dulu pernah hidup di zaman susah. Ketika saya susah, ya gak mungkin toh saya sharingkan. Bener kan? Nah, itu yang harus kita ingat. Saat susah, diam, dangan. Begitu kita sudah melewati fase itu, bersyukur. Ceritakan kebaikan Tuhan. Begitu. Jadi, Tuhan itu cara kerjanya itu ajaib. Intinya dia tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Tuhan tidak menjanjikan kita untuk tidak berhutang. Gak, hutangku ya ratusan juta. Saya akan katakan itu. Ya sih tetap disaur. Wah berarti gak cinta Tuhan dong, kok berhutang? Gak iso zaman saya kira gak hutang. Loh, saya kan jawab seperti itu. Realistis saja. Tapi yang jelas Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan. Kalau kita apa? Berpegang pada kebenaran dan tinggal melekat di dalam firman. Gak usah geser, meskipun seolah-olahnya gini, seolah-olah gini. Enggak. Cara kerja Tuhan itu luar biasa kok. Coba kita cek generasi-generasi kita yang setia kepada Tuhan. Hidupnya itu kepenak. Kepenak dalam arti apa? Ketoknya kayak gak ada masalah. Benar? Apakah mereka benar-benar gak punya masalah? Tidak, ada. Tapi apa? Mereka punya respon menghadapi masalah itu dengan ketenangan. Dan bersyukurlah ketika saat ini kita berada di posisi susah. Karena kemungkinannya cuma 2. Tetap susah atau naik. Benar ya? Tapi ketika kita hidup di posisi yang sudah bergembira ria, Anda punya 3 kemungkinan. Tetap, naik, atau turun. Benar kan? Nah, seperti itu. Lah terus, gimana aku harus mempersiapkan ini? Nah, untuk generasi di bawah, gak usah repot-repot. Bagaimanapun kita memproteksi anak-anak kita dengan segala cara, itu nggak akan bisa menjamin mereka tidak terbawa arus dunia yang jahat. Gak usah bingung ngeblok HP, gak usah bingung jangan ini, tidak. Tanamkan saja satu nilai yang membuat mereka sadar. Seperti itu. Saya cuma punya prinsip ini. Nah kalau yang penting ojo gorong. Pak Tono itu selalu ngomong gitu, karena saya pernah ngalami malsu tanda tangan zaman SD. Ayo Pak, tanda tangan. Padahal itu tanda tangan skorsing. SD kamar gampang di skorsing. Waduh. Waktu itu saya malsu tanda tangan. Hingga orang tua saya nggak tahu. Hingga ketika selesai, pas yang dulu zaman saya SD, anak-anak mau berangkat sekolah itu pasti mampir ke rumah saya. Tito, ya Pak Tono, Anto, ngene-ngene di skorsing. Pertanyaan bapak saya cuma satu, skorsing itu apa sih? Gak oleh sekolah gini, loh, aku kok gak aru ya? Karena waktu itu kami tetap berangkat pakai seragam, kemudian di dam sana mainan. Dan itu pertama kali dan terakhir kali saya nakal di SD kelas 6. Ya karena bal-balan, ya seperti itu. Nah, kemudian model-model seperti ini gimana mau mempersiapkan generasi yang di bawah? Nah ini yang jadi sulit kan? Kalau kita hidup baik-baik terus gak ada cacatnya, jadi contoh itu kan gampang, benar ya? Nah, sekarang untuk mempersiapkan generasi bintang itu ada 2 hal. Yang pertama, kita mempersiapkan warisan. Yang kedua, kita menjadi teladan. Warisan, mateng kok. Warisan apa? Masuk tak warisi utang. Gini. Enggak. Saya nggak bicara tentang aspek keuangan. Sebanyak apapun kekayaan kita, kalau anak kita males, entek. Benar? Sekaya apapun kita, kalau generasi di bawah kita itu hidupnya nggak benar, amblas. Benar? Nah, tapi kalau kita mampu menanamkan value kepada generasi di bawah kita untuk mengelola, pasti jadinya lebih hebat dari kita. Benar ya? Nah,
sekarang hal yang akan kita bahas adalah legacy atau warisan. Kita buka di 2 Timotius 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah membangun generasi sejak dini untuk mengenal kebenaran. Saya dengan mama Kristennya di Anam. Sekedar cerita ya. Kristennya duluan saya. Jelas ya? Secara pengetahuan Alkitab, saya pinteran aku. Saya akan cerita seperti itu. Hingga pada satu titik, sekolah dulu sempat mengadakan sekolah Alkitab ekstensi. Saya ngomong ke mama, melo, aku sih bayar. Kemudian begitu dapat tugas, tolong kerja no, sama cek kuliah kok, aku kok garap tugas, orangnya masih ada. Akhirnya semakin membaca kitab suci, semakin belajar, semakin tahu, seperti itu. Dan itu yang terjadi sekarang. Mama saya kan sudah berani untuk menyampaikan renungan di rayon, mimpin ujian, ya salah satunya karena itu. Kemauan untuk belajar. Nah, membangun generasi sejak dini untuk mengenal kebenaran itu supaya apa? Anak kita hidup dalam kelimpahan kebenaran Allah. Mereka itu nanti akan punya filter. Ini salah, ini benar, ini bermanfaat, ini tidak. Daripada kita ngasih larangan, ojo ngombe, ojo mabuk, ojo adus, atau apapun itu akan dilarang. Tapi ketika kita ngasih satu value standar, ya sudah. Gitu. Katakanlah Mas Hanes ya, servis HP, ya. Dia akan tahu kok iPhone ini asli atau palsu dengan cuma memegang dan melihat. Kenapa? Apakah dia latihan melihat barang-barang palsu? Tidak. Yang diperlukan Mas Hanes cuma satu, megang yang asli dan pelajari. Sisanya pasti hafal. Oh ini palsu, rusakin ini. Itu karena apa? Kulino. Itu. Ketika anak hidup dalam kelimpahan kebenaran Allah, dan kebenaran itu akan menuntun kepada keselamatan. Ingat, ketika anak kita percaya kepada Kristus, hidup kita itu akan tenang. Seperti itu. Kemudian, kita aktif membangun fondasi dan investasi banyak hal di dalam diri anak-anak di dalam aspek rohani. Kalau masih kecil, paksalah untuk sekolah minggu. Seakan nangis, paksalah. Kenapa? Karena sebelum anak itu, saya mengikuti tradisi Israel ya, sebelum 12 tahun, itu masih tanggung jawab orang tua untuk masalah pendidikan iman. 3 hal pendidikan yang harus diberikan kepada anak. Yang pertama adalah pendidikan umum di sekolah. Yang kedua, pendidikan sopan santun, ramah tamah, tata krama di lingkungan keluarga. Dan ketiga, pendidikan spiritual. Di mana startnya? Di rumah. Baru mikir gereja. Wah, anakku di gereja gak diurung ini. Stop. Berangkatnya dari rumah. Nah, gereja cuma seminggu sekali kok mau dituntut banyak urusan spiritual. Seperti itu. Kemudian, jadi dengan kata lain, legacy itu adalah mewariskan nilai-nilai kekristenan untuk membawa anak-anak mengenal, mencintai, dan memiliki kerinduan datang kepada Allah secara langsung. 3 hal tentang legacy apa? Yang pertama, mengenal. Kedua, mencintai. Yang ketiga, memiliki kerinduan datang kepada Allah secara langsung. Ya, ditinggal, terus ninggali warisannya gimana? Cara ninggali warisan? Oh, aku gak sugih, loh. Balik. Ini adalah masalah karakter. Jadi kita itu dicontoh seperti itu. Yang kedua, selain menyiapkan warisan, kita pun juga harus menjadi teladan. Di sini, apakah gini? Bukan saya menghakimi ya.
Yang bapak-bapak yang merokok, ketika punya anak kecil, apakah merokok di depan anaknya? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kenapa? Takut anaknya kena paru-paru. Oke, alasan medis. Sebenarnya dua. Yang kedua, wedi ditiru. Benar? Kalau kita minum minuman keras, apakah kita akan melakukan di depan anak-anak kita? Tidak. Kenapa? Cuma takut ditiru. Seperti itu. Dan untungnya aku murui bapakku. Saya nggak merokok. Dulu bapak saya ketika merokok, cici marah-marah, langsung dipuklek. Apa? Rokoknya. Tapi saya ngajak bapak saya, Pak, ini orang mau enak, diombe, minum bersama. Ya sudah, minum bersama. Jadi orang tua saya sebelum penutup usia dia sudah kenal minuman yang enak, gitu ya. Saya cuma ngomong gitu, wis ngerti Baileys, ngerti Brandy, gitu ya, Brandy segala macam. Saya cuma ngomong gitu. Tapi saya nggak pernah minum ikut dengan teman-teman. Kenapa? Karena saya takut. Takut apa? Lek gak sadar usaha do konco. Seperti itu. Iya kan? Nah, sekarang gimana kita mempersiapkan generasi bintang? Yang pertama, kita itu harus menjadi teladan. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Siap ya? 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Oke, surat ini ditujukan kepada siapa? Timotius. Siapa yang nulis? Pertanyaan saya, kenapa Paulus berani ngomong? Tutno ajaranku, cara uripku, pendirianku, iman, sabarku, tresnoku, ambek tekunku. Ayo, kenapa Paulus berani ngomong gitu? Kita berani nggak ngomong gitu ke anak? Tirun, sabari bapak nah. Alah, sabari bapak, setipis tisu. Kenapa? Ya, karena Paulus ketika dia sudah dipanggil oleh Yesus, dia itu langsung berubah arahnya, pendiriannya tetap. Saat menjadi Saulus, Paulus ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, Tauratnya jos, tetapi dia mengkafir-kafirkan pengikut Yesus. Begitu dia dipanggil oleh Yesus, Paulus tetap ajarannya jos. Kemudian yang kedua, cara hidupnya juga mantap. Bahkan dia satu-satunya orang yang berani negur Petrus. Berikutnya, pendiriannya nggak bisa diganggu-gugat. Tahanan aku, ayo banding. Dia kan seperti itu. Nggak mau, bis kamu tak lepaskan, tapi gini-gini ya. Tidak. Penjaraan, bawaan aku ke Roma. Langsung wis geger secara hukum. Kasarnya gitu. Kemudian masalah iman. Sebelum dia bertemu Yesus, dia sudah menggebu-gebu. Begitu cinta Yesus, dia menggebu-gebu untuk menceritakan Kristus. Seperti itu. Nah, sekarang masalah keteladanan itu bukan diri Paulus yang dijadikan teladan. Ketika kita ingin menjadikan contoh untuk diri generasi di bawah kita, anak kita, murid kita, itu bukan diri kita yang menjadi teladan. Tetapi apa? Tetapi bagaimana Allah yang bekerja di dalam kita memampukan kita untuk hidup sesuai kebenaran. Seperti itu, Bu Jaira makin tua makin cerewet. Gak usah diceritakan, datanglah ke rumah. Wagir ada cucu, tak hindari. Begitu beliau ke Tegal, sepi. Satu yang saya tiru dari ibu saya adalah yang sampai sekarang belum saya bisa tiru, saudara. Tiap pagi bangun berdoa. Ada HP Hendy Kristianus, pokoknya yang gitu-gitu lah, nyanyi-nyanyi mendengarkan firman setiap pagi. Tanyakan ke ibu saya, beli Jaira suge ya sahabat? Ora, duwe ini ora. Tapi beliau di usia tuanya itu bisa menikmati hidup.
masih yo si akeh sambate. Loh, bener kan? Lah orang tua sekarang, dulu kita berangkat bawa parfum, sekarang apa? Minyak angin, kerokan, iya kan? Ekonomi naik dikit, kudus-kudus. Biasanya kalau ngomong ekonomi naik dikit, koyo atomi. Bener kan? Ya tetap Tuhan izinkan itu, gitu ya. Jadi bukan kita yang jadi fokus, tetapi cara Allah memelihara kita, cara Allah bekerja di dalam diri kita, itu yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Nah, ini yang perlu kita pegang. Menjadi teladan itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang authenticity, tentang keaslian. Jadi bapakmu Batak, ya ojo diarep monggo. Lek wong Jawa ojo sok-sokan kaya wong Dura. Sok tegas, sok nganu, tidak. Jadi keaslian, kita memberikan teladan kepada anak generasi di bawah kita itu dari apa? Keaslian hidup, diri yang jujur, diri yang apa adanya, dan hidup yang terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Seperti itu. Jadi kemudian ya, siapkan generasi di zaman sekarang ini dengan sebuah keteladanan. Jadi teladan seperti apa? Hanya dua hal yang perlu kita siapkan untuk anak cucu kita. Yang pertama, apa tadi? Memberi warisan. Yang kedua, menjadi teladan. Nah, seperti itu. Loh, kenapa kok ngambilnya pakai bahasa Inggris? Bagi saya kalau pakai bahasa Inggris itu enak gitu loh. Karena kalau legacy, artinya apa? Warisan yang bukan uang. Paham maksud saya? Tapi kalau modeling itu artinya contoh. Nah, sedangkan di Inggris kan ada example kayak gitu loh. Jadi saya ambil bahasa itu biar enak saja. Itu. Berikutnya yang menjadi refleksi dan bagi diri kita adalah, sudahkah kita menanggalkan warisan yang tepat bagi anak cucu kita? Saya nggak bicara tentang uang. Sudahkah kita meninggalkan warisan berupa ketaatan, ketekunan, kesabaran, iman kepada anak cucu kita? Kemudian, siapkah kita diperlengkapi untuk menjadi teladan bagi generasi di bawah kita? Kenapa saya katakan siap? Karena menjadi teladan itu sebuah pilihan. Yang ketiga adalah hal mendesak apa yang perlu kita tanamkan kepada mereka. Masing-masing keluarga itu punya pergumulan masing-masing, pergumulan sendiri. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang mengalami kesulitan dalam hal karakter, ada yang mengalami kesulitan dalam hal tata krama, ada yang mengalami stagnasi dalam hubungan komunikasi antar keluarga. Dan sekarang hal mendesak apa yang perlu kita tanamkan kepada mereka? Gitu ya. Satu hal yang perlu kita ingat, saya juga undang pemain musik. Di dalam Yosua 24 ayat 15, di akhir karir kepemimpinannya, Yosua itu punya sikap yang tegas. Di dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua ngomong, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jelas ya? Iman itu gak bisa dipaksakan. Iman itu pilihan. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Jelas? Dia seorang pemimpin sejati. Di akhir hidupnya, di akhir karirnya, dia ngomong, lek ibadah kepada Tuhan mau anggap susah, saya pilih tetap melok Tuhan Allah, apa tetap melok Gusti ini wong Amori. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Keteladanan yang Yosua katakan adalah, kita baca bersama-sama. Ayo, next please. Kita baca bersama-sama pilihan yang dilakukan oleh Yosua, dan biarlah ini juga menjadi pilihan kita. Yang merah ya. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Sekali lagi yang merah, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk pemain musik. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu
Bapa surga, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi keluarga Allah yang mengemban tugas khusus untuk kami sebagai orang tua mendidik, mempersiapkan anak cucu kami menjadi generasi bintang di bumi Indonesia ini, agar kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia melalui anak dan cucu kami semua. Kiranya Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mewariskan hal-hal yang mulia, yang berkenan di hati Tuhan, serta menjadi teladan hidup bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, dan itu dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh anak cucu kami, bahwa ayah ibunya, kakek neneknya, hidupnya dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan, sehingga mereka mendapat teladan bagaimana hidup bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan mengalir kasih Allah kepada mereka, anak cucu kami. Sehingga dengan demikian, satu saat kami akan melihat betapa indahnya kehidupan anak cucu kami menjadi generasi bintang Indonesia. Nama Tuhan dimuliakan, nusa dan bangsa diberkati Tuhan. Tuhan memberkati saudara Anto dengan kasih karunia, berkati dengan hikmat-Mu dan pengurapan semakin luas dalam hidupnya. Dan Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjuang untuk melayani Tuhan dan menolong jemaat untuk membangun ibadah bersama yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima doa firman Tuhan dan diberi kekuatan dan pengharapan kita dalam menyatakan kasih Tuhan. Mewakili dari jemaat gereja dan pelayan Tuhan, mengucapkan terima kasih atas pelayan Bapak Anto. Tuhan berkati. Kita akan bersiapkan bersama kita yang kedua. Saya mohon tugas berkenan. Kita akan pujikan tiada terukur besar kasih setiap Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiap
menyaksikan tayangan untuk pengumuman untuk minggu ke depan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah keluarga muda dilaksanakan setiap hari Selasa minggu keempat pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Sudarwati. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 29 Oktober 2023, WL Bapak Yendi Trio, Singer Ibu Gloria dan Saudari Vanya. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 29 Oktober 2023, Bapak Irawan, Bapak Denny, dan Saudara Ivan. Jadwal pelayan kolektan Minggu 29 Oktober 2023, Ibu Sudarwati dan Ibu Endang Suetsi. Shalom, mohon waktunya sebentar. Menyambung firman Tuhan yang tadi disampaikan, mempersiapkan generasi bintang, kami mohon dukungan doa dan supportnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kami remaja dan pemuda akan mengadakan ibadah Tabernakel Youth Fellowship yang akan diadakan di GBT Kristus Ajaib Pandaan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dan ini meliputi GBT mulai dari Dampit sampai Pasuruan, Sarah, seperti itu. Jadi kami mohon dukungan doa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kami bisa menghadiri itu dengan penuh sukacita dan kami belum mendapatkan berkat secara rohani yang nantinya akan kami bawa di gereja ini, dan spirit yang baru untuk bisa membangun remaja yang lebih menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini, juga bagi lingkungan kami. Yang kedua, mohon dukungan doa juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi anak-anak remaja dan pemuda yang saat ini atau 3 bulan ke depan sedang dalam proses untuk pembelajaran atau pelatihan musik supaya ada regenerasi musik di gereja kita. Memang tidak murah biayanya dan harus bayar harga, makanya saya dan anak-anak remaja dan pemuda berkomitmen untuk bisa menjalankan pelatihan ini dengan sebaik mungkin, seserius mungkin. Dan kemarin hari Kamis sudah diawali untuk yang pertama, dan
akan dilaksanakan selama 3 bulan ke depan. Jadi doakan supaya anak-anak kita yang remaja ini, yang pemuda, bisa melayani Tuhan, bisa semakin menjadi berkat bagi Tuhan. Sekali lagi mohon dukungannya dan supportnya dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Ibu berdiri, kita akan berdoa berkat. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Sorga atas pertolongan-Mu bagi kami semua, bersama-sama telah membangun ibadah, pelayanan, dan kurban-kurban untuk-Mu ya Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan melawat satu persatu dengan kasih, dengan kuasa, dengan kebaikan-Mu yang tiada tara. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di berbagai bidang pelayanan yang sudah terselenggara di pagi ini. Tuhan memberkati juga seluruh pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melayani pada minggu depan. Kiranya kasih karunia-Mu menopang seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan para menterinya. Tuhan mengaruniakan hikmat-Mu, hati yang takut akan Tuhan memenuhi hati mereka. Kami berdoa untuk Bapak RW 6, Bapak RT 3, di mana gereja-Mu berada. Tuhan memeluk mereka dengan kasih-Mu, hikmat-Mu dicurahkan bagi mereka. Tuhan memberkati tetangga kanan kiri muka belakang gereja. Tuhan berkati hidup mereka. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara remaja dan pemuda yang akan mengunjungi ibadah bersama pemuda di Pandaan. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati mereka pulang pergi selamat dan bahagia bersama saudara-saudara GBT se-MPW Malang. Terima kasih. Tuhan memberkati juga pelatihan musik bagi anak-anak remaja. Kiranya Tuhan memberkati segala kebutuhannya. Kami berdoa juga untuk Natal yang sudah dekat. Kiranya segala kebutuhan yang diperlukan dipenuhi dengan berkat-Mu ya Bapa. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah kau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kepadamu kemampuan untuk hidup sebagai saksi Kristus. Damai sejahtera persekutuan Roh Kudus menolong engkau, menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita
sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus